قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. Saya kan pernah cerita kesasar sampai ke Cirebon. Kenapa kesasar? Ada suatu hari Minggu, kayak lagu. Satu hari Minggu, ada satu hari Minggu nih, bingung kita pengen keluar sama keluarga, sama anak-anak. Kita keluar yuk, saya bilang ke anak-anak. Hayu, kata anak-anak. Kemana? Ke Kota Baru aja. Di situ kan ada jam matahari tuh. Kita lihat jam matahari. Hayu, naik mobil, masuk tol nih. Pas sudah masuk tol Pasteur, berubah pikiran. Terlalu dekat, nggak berasa liburan ya? Ya, terus mau kemana? Ke Jakarta aja yuk, ke Ancol. Ada pantainya. Oh, ayo ke Dufan. Jalan, akhirnya nggak jadi belok pada larang, lurus. Niatnya ke Ancol. Sebelum Cikampek, berubah lagi pikiran. Ancol mah pantainya gitu-gitu aja ya, udah pernah ya. Terus gimana dong? Cari pantai baru deh yang di daerah Indramayu, Cirebon gitu. Siapa tahu ada yang lebih bagus yang masih virgin. Boleh, keluarlah Cikampek. Waktu itu belum ada tol Cipali ya. Keluar Cikampek, akhirnya nyisir Subang, Indramayu, nggak dapat pantai yang kita nyaman nih. Berhenti sebentar, nggak nyaman, ini banyak sampah. Akhirnya jalan lagi sampai dari pagi keluar, asar makan empal gentong di Cirebon. Siapa yang mendatangkan saya ke warung empal gentong itu? Pas kita masuk, orangnya bahagia banget gitu. Kelihatan kalau dari pagi itu belum ada yang datang, belum ada pelanggan, sepi warungnya. Karena tempat parkirnya agak nyaman, langsung parkir di situ, makan empal gentong dan ternyata enak, kita bungkus. Orangnya tuh alhamdulillah nih datang dari pagi belum ada yang datang, senang gitu. Dan saya bilang, Pak, tahu nggak saya dari mana? Dari mana? Dari Bandung. Mau kemana emang? Nggak kemana-mana. Muter. Jadi kita dari Bandung cuma pengen makan empal gentong di Cirebon ujung-ujungnya. Pulang sampai ke Bandung jam 10 malam, macet lagi tuh di Sumedang karena ada perbaikan jalan. Cuma pengen makan empal gentong, ngasih rezeki ke orang di Cirebon, kayak gitu banget tuh caranya tuh, coba lihat cara Allah. Oh, yakin nih sama Allah. Allah bisa banget ngedatangin. Kalau ini terjadi kepada orang lain, berarti kalau saya cari rezeki bisa juga caranya kayak gitu. Allah kan punya banyak cara. Cuman kadang-kadang atau seringnya kita nggak tahu cara itu, tahu hasilnya doang nih. Tiba-tiba dapat. Sesederhana itu kita berpikir, akhirnya sesederhana itulah syukur kita ke Allah. Kalau kita tahu gimana rumitnya rezeki itu datang ke kita akan syukurnya lebih pasti tuh. Masya Allah ya, Allah ngedatangin rezeki ke saya tuh gitu-gitu amat, sampai ada orang yang kesasar sekeluarga, bingung gitu. Tapi kan dia, kalau saya nggak cerita dia nggak akan tahu, dia pikir cuma orang yang memang tinggal di Cirebon atau emang lagi jalan lewat kebetulan mampir. Artinya karena dia nggak tahu prosesnya, rasa syukurnya juga sederhana. Sama kayak kita nggak mensyukuri masakan istri kita kalau yang udah punya. Istri itu masak tuh rempong loh dari pagi, wah sampai ganti lagi. Kita nggak tahu ya, mungkin istri kita baru belajar masak, gagal 2 kali loh. Itu yang ketiga tuh, nggak enak pula. Udah gagal 2 kali. Dan kita pikir cuma masak sayur gini doang mah, sayur bening mah gampang. Kita kan nggak tahu prosesnya, sehingga apresiasi kita juga ya segitu-gitu aja. Kalau kita tahu prosesnya, walaupun cuma sayur bening sama telur ceplok, kita akan peluk istri kita, mah makasih banyak ya, mau udah berkorban banget buat papa melalui hari ini makanan terenak sepanjang hidup papa loh mah. Kenapa ngomong gitu? Karena tahu prosesnya. Gitu juga kita ke Allah. Karena kita nggak tahu proses rezeki itu Allah setting sampai datang ke kantong kita. Kita kayak ya alhamdulillah gitu doang. Tapi kalau kita tahu Masya Allah ya Allah alhamdulillah atas semua nikmat yang kau berikan, puji-puji Allah. Artinya teman-teman, kalau galau tentang rezeki dari Allah, tentang pekerjaan, tentang kuliah segala macam, termasuk tentang jodoh, coba baca ayat 6. Semua Allah yang jamin. Ini bab hati ya, lagi-lagi bab hati. Ikhtiar mah jalan aja terus, tapi hati Allahi rizquha, Allah yang menjamin. Itu baru jadi tenang nih mengingat Allah, tetap happy gimana-gimana juga. Dan ini ditaraddud, diulang-ulang. Coba diulang-ulang nih ayat nih. Jadikan salah satu ayat favorit. Kalau kita lagi galau, langsung baca ayat ini berulang-ulang sendiri kalau bisa. Baca dulu terjemahannya, hafal. Kalau udah hafal terjemahannya, tinggal baca ayatnya berulang-ulang. Sebelum tidur mungkin kalau yang paling tenang. Kalau khawatir nggak bangun tahajud, ya udah sebelum tidur baca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Diulang. Itu beda banget loh rasanya. Belajar untuk mentafakuri kebesaran Allah, sehingga kalau kita nanti ada masalah mengingat Allah,
lebih mantap.